Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim alaihi. Sidang hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang kurikulum, di negara kita ada yang namanya Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di situ menjelaskan tentang bagaimana konsep pendidikan yang harus dilaksanakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jika kita berbicara tentang kurikulum Ramadan, maka tidak akan pernah bisa lepas dari satu sosok, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita melihat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasannya di sana dikatakan di akhir kalimatnya adalah la'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah, kalau sesuai dengan ilmu nahwu, adalah harfun taroji, yang mana apabila ada kata la'alla di sini, maka kalimat setelah la'alla ini atau kata setelah la'ala ini, apabila kita ingin mendapatkan predikatnya, itu harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Dalam konteks Quran Surat Al-Baqarah ini, di akhirnya itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kita tidak bisa mendapatkan predikat takwa hanya dengan berleha-leha saja. Akan tetapi kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala bentuk ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Sedikitnya ada 3 amalan pokok yang Rasulullah ajarkan apabila kita ingin mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan amaliyah sholat kita. Sholat itu ada banyak macamnya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu sudah jelas kita harus laksanakan. Selain sholat fardu yang harus kita laksanakan dalam konteks untuk meningkatkan amaliyah ibadah sholat kita adalah kita melaksanakan sholat pendamping sholat fardu, yakni yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini terbagi 2, ada sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ghair mu'akkad. Yang mu'akkad jumlahnya menurut Abdullah bin Umar itu ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang harus kita laksanakan apabila kita ingin mendapatkan predikat takwa. Kita pun boleh melaksanakan sholat sunat ghair mu'akkad, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Selain itu, sholat apa lagi? Sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat yang sangat dianjurkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Sholat tarawih bermacam-macam, rakaatnya banyak sekali. Dulu pernah di Madinah itu sampai 36 rakaat, tapi sekarang sudah 20 rakaat lagi. Ada saudara-saudara kita yang melaksanakan 11 rakaat.
Selain sholat sunat tarawih, ada juga sholat tahajud. Sholat tahajud ini kalau di bulan Ramadan ini sangat mudah sekali. Kenapa mudah? Karena kita harus bangun ketika sepertiga malam untuk melaksanakan sahur. Jadi ketika kita melaksanakan sahur, kita bisa berbarengan dengan melaksanakan sholat sunat tahajud. Selanjutnya, sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini dibagi 3 waktu. 1,5 jam setelah subuh, itu dinamakan subuh, ya. 2 rakaat, itu kalau kita subuh jam 4:30, maka jam 6 itu bisa kita laksanakan. Kemudian sekitar jam 8 sampai jam 10, ya. Kemudian di antara jam 11 sampai zuhur. Selanjutnya, nomor 2 adalah selain dari meningkatkan amaliyah sholat kita, yang kedua adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ini kalau kita ngomongin bulan Ramadan, tentunya tadarus Al-Quran ini di masjid sangat ramai sekali. Diikuti baik oleh anak-anak, oleh pemuda, bahkan oleh para sesepuh kita. Bahkan di Al-Wasi'ah ini luar biasa. Kemarin saya baru melaksanakan sekali, 1 malam. Ternyata 1 malam ini 2 juz, Masya Allah. Luar biasa ini. Sampai jam 10:30 semalam juga. Jadi ini interaksi dengan Al-Quran diperbanyak. Selain itu mutola'ah Al-Quran, ya, apabila kita mau juga kita bisa mengkaji tafsir Al-Quran. Namun bagaimana bagi yang belum mampu membaca Al-Quran, silahkan mendengarkan Al-Quran. YouTube banyak sekali murotal, ada juga mujawadnya, ya, silahkan bisa kita simak. Dan yang terakhir adalah setelah tadi kita meningkatkan amaliyah sholat, yang kedua kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah dari sedekah kita. Ini sedekah ini di bulan Ramadan dikali-kali lipat. Bahkan apabila kita ingin mendapatkan pahala orang yang berpuasa, kita bisa menyediakan takjil. Maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya kurikulum Ramadan ini mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan istiqomah, sehingga kita nanti di akhir Ramadan akan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wala'afu minkum wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.